Nama saya Rahmat, dan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran. Di balik gemuruh industri dan hiruk-pikuk dunia, ada kisah tentang kezaliman yang berbalas dengan azab. Kisah ini mengisahkan tentang seorang tokoh besar, seorang bos yang pernah memimpin sebuah perusahaan energi besar, yang kelak harus menghadapi siksaan di alam kubur karena perbuatannya yang tak termaafkan. Inilah kisah azab pengoplos, siksaan kubur sang bos Pertamina. Di ruang rapat megah dengan jendela besar yang memandang ke kota, sosok bos Pertamina, dikenal sebagai Adi, seorang pria dengan tatapan dingin dan ambisi yang menggelegak, memimpin rapat rahasia. Keuntungan harus meningkat, tak peduli berapapun risikonya, ucapnya dengan nada tegas, sambil menunjuk ke grafik yang menunjukkan keuntungan luar biasa, meski dengan standar mutu yang semakin menurun. Di balik senyum sinisnya, tersimpan rahasia kelam, praktik pengoplos bahan bakar Pertalite dan Pertamax. Bahan aditif murahan disembunyikan di balik label resmi, menipu ribuan konsumen dan negara. Sementara itu, di berbagai pelosok negeri, terjadi kecelakaan misterius dan malfungsi mesin di pom bensin. Seorang mekanik tua di sebuah desa terpencil melihat secara langsung gejala penurunan mutu bahan bakar. Ia bergumam, ini bukan kesalahan alam, ini kutukan. Di ruang kecil rumahnya yang remang, ia menyusun jurnal harian tentang anomali yang terjadi. Setiap catatan dipenuhi kekhawatiran, seolah alam pun mencoba memperingatkan manusia tentang dosa yang terus menumpuk. Seiring waktu berlalu, semakin banyak saksi yang melaporkan kejadian aneh. Seorang karyawan yang bekerja di pabrik penyulingan bahan bakar merasakan ada yang salah dengan proses produksi. Di tengah malam, ia mendengar suara-suara aneh yang seolah berasal dari dinding pabrik, seperti bisikan dari alam kubur, gumamnya dalam ketakutan. Malam demi malam, mimpi buruk menghantui para pelaku industri dan korban yang merasa ditipu. Bayangan-bayangan hitam mulai mengintai, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menuntut keadilan. Pada suatu malam yang dingin, langit dipenuhi awan gelap yang tak berujung. Di pusat kota, petir menyambar dengan intensitas yang luar biasa, seakan alam berteriak marah. Di balik gemuruh badai, terjadi keanehan yang tak bisa dijelaskan. Pom bensin mulai mengeluarkan asap hitam pekat dan mesin-mesin berhenti beroperasi secara tiba-tiba. Ini pertanda, kekuatan yang lebih besar akan segera datang, ujar seorang dukun yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai penjaga kebenaran. Ia menyebarkan ramalannya, menyebutkan bahwa dosa-dosa besar akan menuai azab yang tak terhindarkan. Adi, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, mulai terganggu oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan-bayangan menyeramkan, sosok-sosok yang teraniaya, wajah-wajah yang menyesal, dan suara-suara jeritan yang tak henti-hentinya menuntut keadilan. "Mengapa aku harus menanggung semua ini?" teriaknya dalam mimpi, sambil melihat dirinya terjebak dalam labirin gelap yang tak berujung. Mimpi itu begitu nyata, hingga membuatnya terjaga di tengah malam, berkeringat dingin dan gemetar. Saat malam semakin larut, sebuah fenomena supernatural mulai terjadi. Di makam tua di pinggiran kota, pintu-pintu yang selama ini tersembunyi tiba-tiba terbuka. Suara gemerisik angin membawa bisikan arwah yang lama terkubur, menyuarakan penyesalan dan amarah yang mendalam. Dalam kesunyian malam, roh-roh korban yang tertindas berkumpul di sekitar makam tersebut. Mereka membawa pesan keadilan dan peringatan bagi siapa saja yang telah menginjakkan kaki di jalan kezaliman. "Kembalikan keadilan atau terimalah azab kami." Suara-suara itu menggema, mengirimkan getaran mencekam ke seluruh penjuru kota. Di tengah malam yang pekat, Adi mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang terasa asing. Dinding-dindingnya seakan terbuat dari bayangan dan asap, dengan cahaya redup yang menyinari setiap sudut. Di ruangan itu, waktu seakan berhenti, dan udara dipenuhi oleh suara bisikan yang menggetarkan. "Sungguh, waktu telah tiba. Kau tak akan bisa lari dari dosa-dosamu." Suara misterius bergema, membuat seluruh ruangan berguncang. Adi yang dulu sombong mulai merasakan getaran ketakutan yang luar biasa. Di hadapannya muncul sosok penjaga keadilan, sebuah entitas yang memancarkan aura keangkeran dan kebijaksanaan abadi. Di alam kubur yang kini terbuka, setiap dosa yang telah dilakukan Adi terwujud menjadi beban yang tak tertahankan. Ia melihat bayangan para korban, wajah-wajah yang menahan kesakitan dan penyesalan. Mereka mendekat, satu demi satu, mengelilinginya dalam lingkaran yang semakin sempit. "Sungguh, ini adalah hasil dari setiap pengoplos yang kau lakukan, setiap tipu daya yang kau atur," ujar salah satu suara yang begitu berat, seolah membawa ribuan jeritan kesakitan. Rantai-rantai yang terbuat dari bayangan dan api mulai mengikat tubuhnya, menariknya ke dalam kedalaman kehampaan.
Setiap deritan rantai mengiringi setiap tangisan dalam hatinya yang mulai runtuh. Dalam penderitaan yang mencekam, Adi mencoba mencari penjelasan. Apa arti semua ini? Bukankah aku hanya menjalankan perintah demi keuntungan negara? Tanyanya, suaranya bergetar antara ketakutan dan penyesalan. Bayangan yang menguasai ruangan menjawab dengan nada dingin, kau telah mengkhianati kepercayaan, merugikan umat, dan menorehkan luka yang tak terhapuskan. Setiap pengoplos, setiap penipuan, adalah benih azab yang kini tumbuh dan melumpuhkan jiwamu. Dialog itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam, seolah waktu pun ikut menangis menyaksikan kehancuran jiwa yang dulu pernah begitu kuat. Dalam detik-detik terakhir sebelum jiwa benar-benar hancur, Adi terdiam. Kilasan ingatan tentang masa lalu, keputusan-keputusan kotor, janji-janji palsu, dan pengkhianatan kepada rakyat, muncul bagai bayangan yang tak terhindarkan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, namun sudah terlambat untuk penebusan. Jika aku bisa kembali, aku akan memilih jalan yang benar. Bisiknya lirih, namun suaranya hanyut tertelan oleh desahan angin yang membawa pesan keadilan. Penyesalan itu pun menjadi saksi bisu bahwa tidak ada kekayaan atau kekuasaan yang mampu menyelamatkan dari azab yang telah ditentukan oleh takdir. Di tengah kegelapan, suara para korban dan roh-roh yang tertindas bergema, menyampaikan pesan yang penuh dengan peringatan dan harapan. Biarkan kisah ini menjadi pengingat bagi umat manusia. Jangan biarkan keserakahan dan kezaliman menenggelamkan nurani, karena keadilan ilahi akan selalu menemukan jalannya. Kisah ini bukan hanya tentang azab, melainkan tentang panggilan untuk perubahan. Mari kita renungkan setiap langkah, setiap keputusan, dan pastikan bahwa keadilan serta kebenaran selalu menjadi panduan dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap kehidupan tersimpan benih kebaikan dan kejahatan. Pilihan ada di tangan kita. Jangan biarkan ambisi semata membuat kita terperosok ke dalam jurang dosa yang tak terampuni. Perlu diingat bahwa cerita berikut adalah rekaan semata dan tidak bermaksud mencemarkan nama baik siapapun, termasuk pimpinan Pertamina. Cerita ini hanyalah sebuah karya sastra yang mengangkat tema moral dan simbolis tentang keadilan ilahi